Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Fareza dari kelas SI 4204, jurusan Sistem Informasi Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yang berjudul Transisi dari Analisis ke Desain menggunakan Diagram Interaksi. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menjelaskan tujuan dan elemen model desain. Yang kedua, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML. Yang ketiga, buat tampilan diagram komunikasi model desain. Yang keempat, identifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan atau sequence diagram UML. Yang kelima, buat tampilan diagram urutan model desain. Di sini terdapat peta proses, terdapat stakeholder, dia dari requirement model langsung ke desain model, kemudian solution model, lalu dan terakhir code. Selanjutnya, memperkenalkan model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan atau kasus penggunaan dan model domain. Kemudian, model desain digabungkan dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Kemudian ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut, yaitu untuk diagram urutan, diagram komunikasi, sebelumnya dikenal sebagai diagram kolaborasi. Kemudian ada diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas, dan urutan fragmen diagram. Kemudian diagram interaksi. Setelah diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antar objek selama itu ada satu atau dua skenario use case, kemudian ada sepotong skenario satu kasus penggunaan. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara yaitu sistem dan subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Itu terdapat menggunakan kasus dan kemudian model domain. Desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari yang pertama komponen batas atau UI atau user interface, kemudian ada komponen layanan, terus yang terakhir ada komponen entitas. Analisis kekokohan. Analisis kekokohan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Kemudian analisis kekokohan. Masukan untuk analisis kekokohan. Sebuah use case, kemudian ada use case skenario untuk itu use case. Kemudian kasus penggunaan diagram aktivitas jika tersedia. Output dari analisis kekokohan yaitu model desainnya biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entity. Kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antar sistem dan aktornya, atau yaitu pengguna dan sistem eksternal. Kelas atau komponen, kontrol atau layanan mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Komponen entitas. Kelas entitas atau komponen digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Menjelaskan proses analisis kekokohan. Yaitu yang pertama, pilih kasus yang digunakan. Yang kedua, buat diagram komunikasi atau diagram urutan yang memenuhi aktivitas kasus yang digunakan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu A, B, C. Yaitu yang A, identifikasi komponen desain yang mendukung kegiatan kasus yang digunakan. Kemudian B, gambarkan asosiasi antara komponen-komponen ini. Yang C,
beri label pada asosiasi dengan pesan. Yang ketiga, konversi diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya untuk tampilan alternatif atau opsional. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah. Panah arah ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu panah padat adalah pesan yang sinkron. Kemudian yang kedua, panah terbuka adalah pesanan yang tidak sinkron. Kemudian dilanjutkan nomor urut yang menggambarkan urutan pesan. Kemudian selanjutnya daftar parameter yang diteruskan ke objek penerima. Kemudian kondisi penjaga yang menunjukkan pesan bersyarat. Dan yang terakhir parameter kembali. Membuat diagram komunikasi. Pilih kasus yang sesuai, yaitu yang pertama, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Yang kedua, analisis formulir kasus yang digunakan atau diagram aktivitas untuk kasus yang digunakan. Kemudian, untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan, itu ada A, identifikasi dan tambahkan komponen batas. Yang B, identifikasi dan tambahkan komponen layanan. Yang C, identifikasi dan tambahkan komponen entitas. Dan yang D, identifikasi dan tambahkan interaksi lebih lanjut. Temukan metode baru, batas, layanan, dan komponen entitas. Langkah yang pertama, tempatkan aktor di diagram. Ini yang gambar seperti orang ini merupakan artinya aktor. Kemudian langkah kedua, identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan AD, tanggal keberangkatan DD, jenis kamar RTR yang diminta. Langkah 2B, identifikasi komponen layanan, yaitu objek batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Langkah 2C, identifikasi komponen entitas. Metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Langkah 2D, identifikasi interaksi tambahan. Metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Langkah 2D, identifikasi metode tambahan. Metode make reservation object reservation service mengembalikan objek reservation atau tidak ditampilkan ke reservation UI. Metode room request dan reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Ini merupakan gambaran dari yang tadi. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan pandangan yang lebih rinci tentang create reservation. Itu yang pertama, skenario premier atau berhasil, skenario sekunder tidak berhasil. Contoh diagram komunikasi di sini dapat dilihat. Ini contoh yang kedua, diagram komunikasinya. Sequence diagram. Sequence diagram memiliki keuntungan yaitu memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Yang kedua, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Yang ketiga, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi. Yang keempat, buktikan lebih berguna bagi pengembang. Dan yang terakhir, surat urutan waktu interaksi. Ini mengidentifikasi elemen dari sequence diagram. Fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop. Yang kedua, menampilkan jalur alternatif. Yang ketiga, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada satu diagram. Yang contoh fragmen. Di sini terdapat librarian sebagai aktor. Kemudian ada borrow book UI sebagai boundary. Dan loan service atau layanan peminjaman sebagai service. Lanjut, contoh sequence diagram.
Tiga diagram urut berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari Great Reservation. Yang pertama itu skenario primer atau berhasil. Dalam satu diagram menggunakan fragmen ALT. Yang kedua, skenario sekunder tidak berhasil, di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Contoh sequence diagram ini ditampilkan dalam bentuk besarnya. Contoh yang kedua, ini lebih terperinci lagi. Kemudian contoh yang ketiga, fragment sequence diagram. Ringkasannya dari modul 8 ini adalah diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Kemudian yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Kemudian pertanyaan dari saya yaitu untuk sebagai kuis, output dari analisis kekokohan yaitu